Oke, di sini pokok bahasan yang kita bahas. Ini ada elastisitas harga permintaan, penawaran, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan juga nanti ada tugas ya. Jadi Ibu mohon nanti dengan seksama untuk ketika Ibu menjelaskan tolong on cam dan juga fokus. Siapkan pena ataupun buku. Kira-kira poin mana yang mungkin akan dicatat atau mungkin ditulis. Nanti terakhir kita ada tugas dan juga nanti kita ada kuis. Ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Siap. Siap, Bu. Oke, baik. Di sini kita akan bahas masalah yang pertama ada 4 konsep elastisitas ya. Tadi elastisitas permintaan itu ED. ED itu elastisitas demand. Kalau elastisitas penawaran itu ditandai ES. Apa itu? Elastisitas supply. Ada elastisitas silang atau elasticity cross atau EC. Ada elastisitas pendapatan atau EY atau elasticity yield atau bisa diganti I, income. Nah, di sini ada penjelasannya. Elastisitas harga permintaan adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, di sini kita ingin mencari ini. Ketika harga barang itu berubah, kira-kira jumlah barang yang diminta itu ikut berubah seberapa persen sih? Itu nanti akan kita jelaskan atau nanti kita akan melatih hitung-hitungan kita kira-kira persentase atau persennya itu kira-kira berubah berapa persen. Nah, di sini ada rumus ya. Di sini ED ini adalah elastisitas demand. Demand itu artinya permintaan. Untuk rumus ini berlaku juga untuk elastisitas penawaran. Hanya berubah kodenya aja di sini nanti. Kalau misalkan penawaran, di sini dia S, bukan D. Elastisitas supply. Nah, di sini kita lihat, ini rumusnya adalah Q2, atau jumlah sesudahnya. Q2 min Q1. Ini artinya jumlah Q1 ini adalah jumlah awal. Ini baru jumlah yang mengalami perubahan. Q2 min Q1 dibagi Q1, lalu dibagi lagi P2 min P1 dibagi P1. Silakan untuk dicatat ya kalau misalkan nanti takut lupa, karena di sini kita ada studi kasus perhitungan juga. Nah, di sini ada hasil perhitungan. Di sini ada ED. ED lebih dari 1 disebut elastis. ED kurang dari 1 disebut inelastis. ED sama dengan 1 disebut unitary elastis. ED sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga disebut elastis sempurna. Ini kenapa Ibu menjelaskan untuk koefisien perhitungannya ini, karena nanti dalam perhitungannya misalkan dapatnya 1, sekian, kira-kira itu kurang dari 1 atau lebih dari 1 disebut barangnya elastis, inelastis, atau seterusnya. Karena ini penting sekali hasil perhitungan ini. Jadi ini tolong jangan sampai lupa ini ya. Nah, di sini ada gambar kurva elastis. Di sini Ibu jelaskan dulu ya. Ini adalah kurva. Ini P adalah price, harga. Ini Q adalah quantity atau barang. K
karena ini adalah kita membahas masalah elastisitas permintaan, artinya di sini kita membahas barang yang diminta karena permintaan tadi. Nah, ini coba kalian fokus ya. Ini ketika harga P1, ini ketika barang harga awal ya. Misalkan di sini 10.000, P1 ini 10.000 misalkan. Mana kursornya? Nah, misalkan ini 10.000, ini 5.000. Karena di sini kan semakin rendah, habis itu semakin tinggi ya. Misalkan sini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini P1 dan P2 ini jaraknya kan lumayan nggak terlalu nggak terlalu besar ya. Di antara Q1 dan Q2 baru jaraknya lumayan besar nih. Artinya ketika harga turun itu tidak diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta. Ketika harganya turun, artinya barang yang diminta cukup besar ini. Kira-kira barang apa yang disebut elastis? Ada yang bisa menjelaskan? Ketika harga turun, jumlah yang diminta besar. Itu kira-kira jenis barang apa? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kira-kira barang apa? Tolong untuk kuliah kali ini aktif ya. Kalau salah nggak apa-apa, Kak Ibu gigit. Bisa dijelaskan nih kira-kira? Siapa yang ingin menjawab? Coba diulang Bu pertanyaannya tadi Bu. Mungkin Ya. teman-teman juga kurang begitu paham dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada kami. Oke. Sini kan apabila terjadi perubahan harga sedikit saja akan diikuti perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar. Artinya di sini kan P1 dan P2 ini kan mengalami penurunan sebenarnya, penurunan harga dari P1 ke P2. Ketika harga turun, permintaan akan meningkat kan? Ya, permintaan barang akan meningkat dari Q1 menjadi Q2. Ini harganya turun, jumlah yang diminta malah meningkat jadi Q2. Lumayan besar nih selisihnya dari Q1 ke Q2. Kalau bisa dihitung dari jumlahnya mungkin di sini 5.000 ke 20.000 nih ke Q2. Jaraknya besar nih permintaannya. Kira-kira jenis barang apa ya? Bisa dijelaskan? Silakan Mas Abi. Kira-kira barang apa? Apa ya? Yang lain dulu Bu, mungkin ada yang bisa jawab mungkin. Ada yang lain? Nggak apa-apa, salah nggak Ibu gigit. Yang penting berani speak up aja. Kira-kira jenis barang apa ya yang disebut elastis? Emas mungkin Bu? Hah? Yang ada di pasar ini Bu ya? Emas mungkin? Mas, oh betul sekali Mas Abi, betul. Betul Bu. Betul. Ya, kita Iya. contohkan saja misalkan emas. Emas itu kalau kita mengalami penurunan pasti banyak yang beli itu ya. Pasti Apalagi, Bu, itu udah pasti. oh iya, apalagi kalau buat emak-emak cepet gitu ya. Cepet ke pasar buat beli emas itu kalau harganya turun. Benar-benar. Benar itu ya Mas Abdi ya. Itu ada yang lain? Iya. Kira-kira apa? Tanah mungkin Bu. Hah? Tanah. Tanah? BBM Bu. BBM? Tanah. BBM? Iya Bu, BBM. BBM ya, bisa juga tuh BBM. Jadi bisa Ibu jelaskan
elastis itu yaitu barang-barang yang sekunder. Ya, barang-barang yang bukan pokok utama. Itu masuk ke dalam barang elastis. Gitu ya, sudah paham ya? Insya Allah paham. Paham. Kalau masih belum jelas, contohnya misalkan HP nih, contohnya aja ya. Misalkan HP, barang-barang elektronik lah. HP itu kalau misalkan secara perdana dikeluarkan, pasti harganya mahal ya. Harganya misalkan Samsung aja lah. Samsung berapa misalkan harganya 3 juta. Kira-kira minatnya banyak nggak sih yang beli? Kalau harganya mahal Sedikit. itu biasanya sedikit sekali ya. Sedikit. Ya. Iya, Belum, Bu, sedikit belum. minatnya, Bu. Tapi kalau harganya turun sedikit aja kira-kira Angel banyak, Bu. banyak yang beli. Kalau turun pastinya akan banyak peminatnya, Bu, karena karena kan tadi barang itu kualitas ya. Di awal kan karena kualitas peminatnya perdana tadi kan ya, peminatnya pasti akan sedikit. Tapi ketika harga barang itu mungkin turun, pasti peminatnya pun akan semakin banyak gitu. Nah, iya, itu seperti itu ya. Jadi untuk barang elastis tersebut itu barang-barang yang sifatnya sekunder, seperti yang emas, benar tadi yang kata Mas Abi bilang tadi, atau HP, atau barang-barang sekunder lainnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada gambar kedua, yaitu inelastis. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya. Ini P1 ke P2 jaraknya lumayan ya. Penurunannya ini anjlok banget kayaknya. Misalkan harganya dari 10.000 ke 7.000 ini. Tapi barang yang diminta nggak terlalu banyak. Kira-kira barang apa ya untuk inelastis ini? Apa tadi, Bu? Banyak yang barang apa, Bu? Barang yang diminta nggak terlalu banyak. Iya. Padahal harganya udah turun banyak gitu. Tapi barang yang diminta ya segitu. Nggak terlalu signifikan lah. Apa ya? Apa ya? Ayo. Buahan lagi panen, enggak buka juga ya. Apa ya? Siapa yang ingin speak up? Silakan. Nanti dapat poin dari Ibu. Tadi itu termasuk barang sekunder ini, Bu ya? Kalau yang tadi barang sekunder. Kalau yang Kalau yang inelastis ini ini termasuk barang apa? Contohnya seperti apa? mungkin tidak masuk ke barang sekunder juga, Bu. Gimana? Mungkin tidak masuk ke barang sekunder juga ini. Contohnya seperti apa itu Mas Abi? Eh, apa ya? Ini kita lihat ya, kurva ini dari P1 ke P2 jaraknya lumayan nih. Tapi barang yang diminta hanya segini nih. Misalkan ini jaraknya antara 3 sama 5. Tapi kalau ini dari 10.000 ke 6.000. Contohnya aja kalau dikasih angka. Kira-kira barang seperti apa? Ayo kita putar otak dulu. Kita hidupkan diskusi ini ya, biar lebih hidup. Mobil mungkin, Bu? Gimana? Mobil mungkin? Mobil? Enggak, Gi. Enggak ya? Enggak lah, mobil mah. Banyak minatnya memahal juga. Ini coba Mas Kolbi ganteng nih. Namanya Kolbi ganteng ya. Kira-kira apa Mas? Inelastis ini barangnya apa Mas? Mas Kolbi, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa salah juga, nggak Ibu gigit kok. Iya, Bu. Contoh barangnya apa Mas? Handphone kali, Bu. Handphone. Iya. Maaf, Bu, kalau salah. Handphone tuh termasuk barang apa? Sekunder apa primer? Apa ya? Gimana Mas? Mabok.
Nggak apa-apa Mas Kolbi, ya, nggak apa-apa. Mas Jauhari mungkin bisa lebih ini. Mas Jauhari, Ya, Bu. bisa dijelaskan untuk inelastis ini barang apa kira-kira? Apa ya? Bingung sih, Bu. Udah harga turun tapi peminatnya tetap tidak ada, Bu ya. Bukan tidak ada, tapi tidak banyak. Mungkin Mungkin, jawab Ya, silakan Mas Abi. inelastis di sini mungkin bisa masuk ke barang primer ya, seperti halnya contoh mungkin jagung mungkin atau beras mungkin. Tadi kan saya berkata tadi kan mobil, kayaknya enggak ya sama mobil. Mungkin kayak ini bisa masuk ke barang primer ya, kayak kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan pokok ya, kayak beras, jagung mungkin ini kan peminat apa? Tadi kan harga turun nih, tapi peminat kurang gitu. Iya, bukan kurang, tapi tidak begitu banyak. Kayak begitu banyak. Mungkin jagung atau beras mungkin, Bu? Oh ya, kalau sebenarnya beras kayaknya makanan sehari-hari ya, nggak mungkin Iya, peminat makanan itu. pokok. oke. Nih, bisa saya Mungkin ini, Bu, Ah, buah-buahan mungkin ya. Misalkan di suatu tempat lagi musim durian misalkan, tapi di sana banyak yang jual pisang, otomatis kan harganya turun, tapi tidak ada peminatnya. Mungkin seperti itu, Bu, contohnya. Karena banyak saingannya, karena di tempat tersebut lagi musim durian. Seperti itu mungkin, Bu ya. itu juga sebenarnya masuk, tapi yang kata Mas Abi juga termasuk benar karena memang inelastis ini dia masuk ke dalam barang-barang primer. Contohnya tadi seperti gas, atau mungkin tadi barang-barang pokok ya, seperti beras, itu juga termasuk. Kenapa? Dia mau naik, mau turun, tapi dia hanya segitu-gitu aja permintaan barangnya. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Itu masuk ke dalam bentuk inelastis ini, yaitu barang-barang primer, contohnya seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Nggak laju misalkan nanti harganya turun, misalkan ya, Iya. beli banyak-banyak sesuai